selama 3 hari ini saya mau ke Palopo dalam rangka tugas. Terakhir kesini itu 5 bulan lalu atau pada akhir Oktober 2017 dalam rangka tugas juga. Waktu itu saya ngajak istri pergi pulang, kita lewat jalur darat dengan naik bus. Kita juga sempat cobain sleeper cabin bus atau bus yang bisa dipakai tidur gitu kursinya. Dan pada kali ini karena beberapa hal jadi saya tidak bisa ajak istri untuk ikut ke sini. Ini untuk pertama kalinya saya ke Palopo lewat jalur udara atau naik pesawat gitu. Waktu datang sebelumnya itu saya sudah lihat bandaranya Palopo ini seperti apa, tapi waktu itu saya hanya jemput bos karena waktu itu saya lewat darat sementara bos naik pesawat. Dan akhirnya pada kali ini saya berkesempatan juga naik pesawat ke Palopo. Ini keempat kalinya saya injak kota Palopo. Yang pertama dulu sekitar akhir tahun 2012 saya kesini lewat jalur darat dalam rangka kerjaan juga. Kita naik mobil Innova waktu itu. Kita ke Palopo, kemudian pulangnya kita ke Toraja, kemudian langsung ke Makassar. Waktu itu saya ngajak istri. Yang kedua pada awal tahun 2016. Waktu itu dalam rangka kerjaan juga, ngajak istri juga. Waktu itu kita nginap di Hotel Liras. Waktu itu pulang pergi kita naik bus. Karena ini pengalaman pertama naik bus ke Palopo, jadi kita ndak tahu. Kita kira itu busnya sama dengan bus-bus yang berangkat ke Toraja. Ternyata beda. Di Palopo itu dari Makassar kan berangkat malam. Busnya itu kalau yang berangkat malam baik dari Makassar maupun dari Palopo itu bagus, seperti bus yang ke Toraja. Tapi kalau bus yang berangkat pagi itu busnya jelek. Jadi waktu pergi dari Makassar kita ambil bus malam, nyaman lah. Tapi pas pulang kita salah karena nggak mau lagi nambah hari di hotel. Jadi kita pulang itu pagi. Jadi kami ambil bus pagi dan hasilnya sangat melelahkan karena busnya ternyata jelek atau tidak sama dengan bus-bus yang berangkat malam hari. Jadi waktu itu kami tobat dan jadi pelajaran kalau naik bus ke Palopo itu jangan ambil bus yang pagi. Terus yang ketiga ya itu yang tahun lalu itu waktu kami coba naik sleeper cabin bus. Datang ke sini itu selalu berurusan sama kantor pos. Tapi kalau kantor yang akan saya datangi ini pernah juga saya datangi, yaitu waktu awal pertama kali ke Palopo itu waktu akhir 2012. Waktu itu badan masih kurus, nggak seperti sekarang ini. Ini dia nih fotonya waktu pertama kali datang di Palopo dan menginjak kantor yang akan saya datangi ini. Masih kurus cuy. Oke, kembali kepada masa sekarang. Sekarang ini untuk pertama kalinya saya ke Palopo dengan naik pesawat. Dan pertama kalinya juga naik pesawat dengan pesawatnya itu hanya melintasi daratan atau terbang di atas daratan. Selama ini kan saya kalau naik pesawat seringnya ke Kendari, Bau-Bau atau Jakarta. Selalu melewati lautan. Jadi setiap pesawat akan masuk ke daratan, ke wilayah daratan. Di situ saya senang sekali karena merasa aman gitu. Kalau sudah masuk daratan, kepikiran wah bakal selamat nih kalau sudah masuk daratan gitu. Karena memang saya tuh penakut sekali kalau naik pesawat. Sekedar info guys, Bandara Palopo ini baru dibuka pada akhir tahun 2016 lalu atau belum cukup 2 tahun dengan masuknya Wings Air. Habis itu disusul Garuda Indonesia setahun kemudian. Tapi walaupun baru dibuka, sudah laku keras. Kemarin saja, waktu kita mau ke sini, hampir tidak dapat tiket, baik Wings ataupun Garuda. Habis awalnya. Beruntung kita akhirnya dapat tiket. Mungkin hasil kanselan orang lain. Pas lagi 4 tiket. Oh ya guys, walaupun laku keras, tapi tetap tidak mematikan transportasi daratnya. Katanya, bus-bus yang dari Makassar ke Palopo maupun sebaliknya tetap full. Bandaranya juga yang saya lihat
masih kecil sekali, seperti bandaranya bau-bau dulu. Tapi saya yakin kalau makin ramai penerbangan, karena sekarang pun hanya Wings yang tiap hari, sementara Garuda masih 3 kali seminggu. Pokoknya kalau sudah ramai penerbangan seperti di bau-bau, pasti ini bandara akan diperluas bangunannya. Oke, sekian intronya. Ayo kita berangkat. Kita sudah tiba di Palopo. Jam 6 sore baru tiba di hotel karena acara juga baru selesai. Seperti biasa saya nginap di hotel terbaiknya Palopo sampai saat ini, yaitu Hotel Platinum. Tadi siang itu tiba hampir jam 1, kemudian makan siang, sholat, kemudian lanjut acara sampai sekarang sudah hampir jam 6. Saya lanjutkan kayak ini vlogku. Masalahnya tidak ada menarik-menariknya. Saya takut kalian bosan. Kayaknya isinya tentang kerjaan aja semua. Nggak tahu ini ada jika ekstra-ekstranya ini atau tidak. Misalnya nongkrong di mana, pergi lihat apa. Masalahnya jadwalnya nih padat sekali nih sampai besok. Tapi nggak tahu ini ada jika nanti ini atau tidak. Kita lihat saja nanti. Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya terima saja. Mau dia apa? Kita cuma ngikut perintah ji. Sudah mandi, sudah segar, sudah sholat, tapi lelah guys, ngantuk. Sekarang sama baring-baring dulu, sambil nunggu ajakan makan malam. Kalau ada, Walau seribu duka
Halo, halo, halo. Dek, suara lewat ke makro. Halo, halo, halo. Suaranya mana? Alhamdulillah, sudah dari makan malam. Ada semua cerita ini. Jadi, di tempat makan tadi itu, pas di sampingnya ada orang nikahan. Terus ngadain elektron gitu. Terus saya dengar ada yang nyanyikan lagu Malaysia. Lagu duetnya Inka Christy sama Ami Serts. Saya kira yang menyanyi itu 2 orang juga. Ternyata hanya 1 orang loh. Dia bisa suara perempuan sama suara laki-lakinya. Jadi itu tadi yang bikin menarik. Jadi kayak Jason gitu. Kalau kalian tahu pernah ada namanya Jason, dia bisa suara laki dan suara perempuan juga di ajang Indonesia Mencari Bakat beberapa tahun yang lalu itu. Jadi saya dan beberapa teman lainnya itu keluar di luar untuk nonton-nonton itu yang menyanyi, yang main elektron. Jadi kita dapat hiburan gratis lah. Terus pada saat kita duduk-duduk di luar tempat makan itu sambil nonton si pemain elektron itu, yang punya hajatan itu datang juga nawarin kita kue. Alhamdulillah, terima kasih untuk kebaikannya Pak. Semoga yang punya hajatan bisa langgeng sampai kakek nenek. Terus saya mau cerita juga tentang waktu pergi naik pesawat tadi. Jadi selama ini kan kalau saya naik pesawat itu, kalau saya lihat pesawatnya sudah masuk wilayah daratan, itu saya sudah merasa aman dan yakin bakal selamat gitu. Ternyata baik di lautan maupun di daratan itu sama ngerinya. Jadi di laut itu celaka, pesawat jatuh, lu mati tenggelam gitu. Kalau di daratan ternyata pesawat itu celaka, bisa juga celaka tabrak gunung. Saya tuh baru merasakan tadi. Perjalanan dari Makassar ke Palopo itu sebenarnya singkat sekali, hanya 40 menit dan hanya terbang di atas daratan gitu. Ternyata mengerikan karena lewati gunung-gunung gitu. Dan di situ pikiran-pikiran parno gitu mulai menghantui. Jadi saat pesawat sudah bilang akan siap mendarat, di situ itu polisi tidur banyak, alias awan-awan tebal gitu banyak. Jadi dia turun harus tembus awan-awan itu. Jadi pesawatnya itu kayak tiba-tiba jatuh, turbulensi beberapa kali dan lama. Persis seperti apa yang saya alami waktu ke Kendari pada Februari 2015 lalu itu, yang menjadi pengalaman paling burukku kalau naik pesawat, karena waktu itu pesawatnya sempat kayak kehilangan daya angkat gitu, dan waktu itu terjadi 2 kali. Kalau tadi itu banyak sekali pesawatnya sampai begitu karena awannya itu tebal-tebal sekali, baru banyak. Jadi itu yang merubah pandangan saya sekarang. Ternyata naik pesawat baik di atas lautan maupun daratan itu sama ngerinya guys. Jadi tadi itu penerbangannya 10 menit terakhir itu 10 menit yang menegangkan, kayak seperti naik roller coaster, naik turun gitu. Oke, itu saja cerita pada hari ini. Saya sudah mengantuk, saya mau istirahat dulu, saya mau begadang. Soalnya besok jadwalnya padat dari pagi sampai sore. Oke, sampai ketemu lagi besok di vlog yang membosankan ini. Oke, di kantor ini saya tertarik sama ini nih, yang ada di aulanya. Ini dia, jreng-jreng. Alat band men, lengkap. Ada bass, ada gitar, ada drum. Di kantor saya juga ada, sudah lengkap alat, tapi sayang tidak ada player yang konsisten ataupun satu visi. Mungkin susah cari jadwalnya. Oke, itu saja yang bisa saya laporkan di sini. Saya tertarik dengan alat band ini. Kayaknya di sini didukung sekali dunia permusikannya. Sekarang kita mau makan siang dulu. Rencananya makan kapurung.
Nah, ini dia nih kapurungnya. Makanan khas Palopo. Selain kapurung, Palopo juga terkenal dengan durennya. Oke lah, kita bantai sekarang. Jam 7 sekarang, baru sampai di hotel lagi. Tadi acara selesai jam 6. Nggak ada bagus-bagusnya ini vlog. Tentang kerjaan gitu terus. 1 jam lagi dari sekarang itu ada undangan ngopi-ngopi dulu. Sekarang lelah, mau baring-baring dulu. Oke, sekarang kita mau ngopi dulu guys. Judulnya sih ngopi, tapi yang dipesan teh semua. Tanpa direncanakan, tepat jam 10 acara ngopi-ngopi kita selesai. Acara ngopi-ngopi kayak itu tadi. Perasaan tidak ada yang pesan kopi. Oke, sekarang saya menantikan detik-detik badanku lelah dan mataku terlelap. Oke, sampai jumpa besok. Ini pemandangan yang tampak dari jendela kamarku. Kalau malam ini gelap sekali. Oke nih guys, saya baru selesai mandi. Sekarang saya mau turun sarapan dulu. Kemarin kan saya sudah coba nasi kuning. Sekarang saya mau coba nasi gorengnya. Oh iya, sarapan di sini tuh enak rasanya. Habis sarapan, nanti jam 8 itu kita sudah dijemput untuk ke bandara. Ya, hari ini kita sudah mau pulang. Makan yang banyak guys, mumpung gratis. Oke, kita buka oleh-olehnya, unboxing. Dul suka? Dul suka? Sorry nah, vlogku kali ini tidak ada bagus-bagusnya. Dan saya juga terima kasih karena kau sudah menonton ini vlog. Oke, bye-bye.